Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, literasi keuangan termasuk salah satu hal yang penting dan harus tetap kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan berinvestasi. Nah, kita akan membahas topik yang menarik ini, bagaimana meningkatkan literasi, kemudian juga kompetensi dalam berinvestasi bersama rekan kami, Mangi Veracong. Halo, selamat siang, Mangi. Iya, halo, selamat siang Prisa. Apa kabar hari ini, Mangi? Terima kasih Prisa, saya baik. Iya, kita kan berbicara mengenai kondisi pandemi, kita harus tetap meningkatkan begitu ya kemampuan literasi kita mengenai berinvestasi. Mungkin misalnya seperti saham. Nah, untuk para investor pemula di rumah, mungkin bisa disampaikan begitu ya, Mangi, kalau berinvestasi di saham atau mengenali terlebih dahulu saham ini seperti apa sih? Iya, baik, terima kasih rekan Prisa. Ya pemirsa, di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga di bawah bayang-bayang resesi, ternyata kita tetap bisa loh mendapatkan cuan untuk kantong kita dan juga tetap bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah dengan berinvestasi saham. Dan mungkin sebagian orang masih ada yang bingung ya, sebenarnya apa sih saham itu khususnya bagi investor pemula. Nah, saham ini adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Dan karena saat ini kita telah hidup di zaman yang serba modern dan digitalisasi ya, jadi saham ini atau surat berharga ini tidak lagi berbentuk selembar kertas, namun bentuknya ini sudah online ataupun secara elektronik. Dan satu hal yang menarik dari saham nih pemirsa dan juga Prita, return atau imbalan yang dihasilkan dari berinvestasi saham ini merupakan return yang paling besar dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Dan ini saya ingin memberikan sedikit gambaran ya. Jadi contohnya ada sebuah perusahaan besar, kita sebut Garuda Indonesia misalnya, di mana Garuda Indonesia ini ingin menjual sebagian sahamnya kepada publik, dan kemudian saya menjadi salah satu orang yang membeli saham Garuda Indonesia tersebut. Maka secara tidak langsung saya ini bisa disebut sebagai pemegang saham Garuda Indonesia. Dan tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli saham ini disebut sebagai Bursa Efek Indonesia, di mana di dalam Bursa Efek Indonesia atau biasa disingkat dengan BEI, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang menjual sahamnya kepada publik ataupun kepada masyarakat. Oke, rekan Mangi tadi sempat menyampaikan bahwa banyak perusahaan yang melakukan penjualan sahamnya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga saya nih, Mangi, saham-saham apa saja sih yang banyak dilakukan penjualan atau siapa saja perusahaan tersebut? Ya, jadi memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau listing ya di Bursa Efek Indonesia di BEI untuk menjual saham-sahamnya kepada publik ataupun kepada masyarakat. Jadi syaratnya perusahaan ini memang harus terdaftar ya di BEI. Jika tidak terdaftar di BEI, maka perusahaan tersebut tidak bisa menjual sahamnya kepada masyarakat ataupun kepada publik. Namun sebenarnya apa sih tujuan dari perusahaan-perusahaan tersebut menjual sahamnya kepada publik? Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan dana atau untuk mendapatkan modal baru. Contohnya saya adalah seorang pengusaha restoran ya di kawasan Jakarta misalnya. Kemudian saya ingin membuka cabang di kota lain untuk restoran saya, tapi dana yang saya miliki ini sangat minim sekali, dan akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan perusahaan saya di BEI, yang kemudian akhirnya saya bisa menjual sebagian saham yang saya miliki ya, sebagian saham di perusahaan saya ini kepada masyarakat. Nah, kemudian nanti uang dari hasil penjualan saham tersebut ini bisa saya gunakan untuk pengembangan bisnis atau membuka restoran baru di tempat-tempat lainnya. Dan biasanya untuk perusahaan yang baru pertama kali menjual sahamnya kepada publik ya, perdana atau pertama kali,
ini disebut dengan IPO atau Initial Public Offering, di mana perusahaan yang sudah listing di BEI ini disebut dengan emiten. Dan emiten ini pemirsa dan juga Prita, diberikan kode emiten oleh BEI yang terdiri dari 4 huruf. Contohnya Jasa Marga misalnya ya, mempunyai kode emiten JSMR. Lalu untuk Unilever kode emitennya UNPR. Dan untuk pembeli saham atau biasa disebut sebagai investor, ini tidak bisa membeli saham dengan jumlah 1 lembar saja. Jadi harus jumlahnya ini 1 lot, di mana 1 lot ini itu berisi 100 lembar saham. Jadi tidak bisa membeli hanya 1 lembar saham saja. Dan memang nantinya ketika investor sudah membeli saham tersebut ya, kemudian nanti bisa diperdagangkan kembali, bisa dijual lagi, atau mungkin bisa membeli saham yang lainnya lagi lewat Bursa Efek Indonesia tadi. Dan memang biasanya jual beli saham ini salah satu faktornya adalah karena naik turunnya harga saham yang tercatat di BEI. Nah, mungkin Prisa bisa bantu jelaskan nih, kenapa sih harga saham itu sebenarnya bisa naik dan bisa turun? Oke, menurut saya harga saham itu bisa mengalami kenaikan dan juga maupun pelemahan. Ini kan tergantung ada 2 faktor, baik itu faktor individu dari emitennya itu sendiri atau faktor internal begitu ya dari sebuah emiten, ataupun faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini biasanya yang lebih banyak mendominasi. Misalnya kondisi makroekonomi, kemudian juga ada kebijakan dari pemerintah, kemudian juga mungkin ada yang melakukan menggerakkan harga saham tersebut. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah emiten ini bisa mengalami naik ataupun turun, dan juga terpengaruh juga oleh nilai tukar rupiah. Misalnya untuk emiten-emiten yang sangat sensitif dengan pergerakan nilai tukar maupun kurs dolar, Mangi. Ya, dan memang biasanya investor ini akan melakukan penjualan saham ya ketika saham yang dia miliki hanya lebih tinggi dibandingkan harga di waktu beli pada saat pertama kali. Dan Ketika biasanya untung gitu ya? Ya, dan biasanya hal tersebut juga disebut dengan capital gain. Jadi capital gain ini merupakan selisih jual beli harga saham. Contohnya, awal saya beli saham di satu emiten itu harganya Rp500. Kemudian saya menjual dengan harga pada saat harga saham tersebut Rp1.000. Artinya capital gain-nya itu sekitar Rp500. Oke, jadi banyak yang melakukan penjualan ketika sudah mengalami keuntungan begitu ya, ataupun mendapatkan capital gain. Lalu Mangi mungkin juga bisa dijelaskan, sebenarnya selain gain begitu ya, ataupun ada keuntungan di sana, selisih untung yang didapatkan, apalagi keuntungannya bagi seorang jika melakukan pembelian saham? Iya, jadi tentunya dengan berinvestasi saham ini kita akan mendapatkan return ya, dan returnnya ini cukup besar sekali. Selain itu, para investor akan mendapatkan dividen. Nah, dividen ini adalah laba perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Contohnya ada sebuah perusahaan yang memiliki laba sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian jumlah saham yang beredar ini sekitar 100.000 saham. Artinya untuk 1 lembar saham ini akan mendapatkan dividen sekitar Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini didapatkan dari 1 miliar tadi ya, dibagi dengan 100.000, yaitu jumlah saham yang beredar. Tapi kok dividennya dikit sekali nih, kayaknya cuma Rp10.000. Tapi jangan lupa nih pemirsa dan juga Prisa, karena jika investor ingin membeli saham, itu tidak bisa hanya 1 lembar saja, minimal harus 1 lot yang artinya adalah 100 lembar. Jadi dividen yang akan didapatkan jika pemirsa ya memiliki 1 lot saham, contohnya tadi Rp10.000 per lembar dividennya, dividen per lembar sahamnya Rp10.000, nanti tinggal dikalikan saja 100 lembar saham yang artinya akan mendapatkan sekitar Rp1 juta untuk dividennya. Jadi selain return, para investor juga akan mendapatkan keuntungan lainnya, yaitu berupa dividen. Oke,
Jadi kalau kita melakukan pembelian satu emiten, misalnya harganya 500 dan minimal satu lot begitu ya, atau 100 unit saham, artinya 500 kali 100, sebenarnya sangat masih murah begitu ya, sekitar 50.000 saja, artinya berinvestasi di pasar modal masih sangat terjangkau, Mangi. Terus kalau pemirsa sudah paham nih bahwa ternyata tidak harus dana yang sangat signifikan untuk bisa berinvestasi di saham. Lantas kalau mau membeli ataupun menjadi investor saham ini, Mangi, kira-kira caranya seperti apa? Iya, jadi sebelum memulai berinvestasi tentunya harus mendapatkan atau memiliki account dulu ya, yaitu daftar kepada sekuritas yang memang menyediakan. Yang kemudian nanti setelah memiliki account, itu akan dibuatkan yang namanya rekening dana nasabah atau RDN. Jadi ketika kita ingin bertransaksi ya, baik itu ingin untuk melakukan yang namanya work from home. Zaman dulu mungkin kita nggak terbayang atau terpikirkan bahwa kita harus bekerja dari rumah. Nah, dengan adanya work from home ini tentunya ada banyak kegiatan yang bisa kita explore lebih dalam. Contohnya banyak yang melakukan hobi-hobi baru atau mau memulai investasi mungkin. Nah, buat kalian yang baru mau memulai investasi karena sebelumnya sudah banyak mencari tahu tentang investasi, Anda tepat untuk memulai investasi. Karena di sini MNC Sekuritas sudah banyak masuk ke semua sosial media yang saya pastikan bahwa kalian semua akan dapat menjangkaunya dengan mudah. Ini saat yang tepat untuk Anda memulai langkah pertama Anda yang baru di masa pandemi ini dengan membuka akun di MNC Sekuritas. MNC Sekuritas tentunya sudah melakukan pembukaan akun secara online. Anda bisa masuk ke website kami www.mncsekuritas.id. Di sana Anda dapat membuka akun, kemudian Anda dapat langsung bertransaksi ketika rekening Anda sudah jadi dan melakukan deposit pertama. Jadi, di masa pandemi ini tentunya tidak semuanya bersifat buruk yang terjadi dengan kita. Ada banyak hal-hal positif yang bisa saja dapat kita dapatkan melalui pandemi ini. Jadi, happy investing buat Anda semua yang baru memulai investasi Anda, dan jangan lupa untuk invest with the best. Ya, Prisa dan pemirsa, ternyata di saat pandemi COVID-19 ini, kita juga tetap bisa melakukan investasi dan mendapatkan cuan ya, asalkan kita bisa memilih emiten atau saham apa yang kira-kira tepat untuk dimiliki. Oke. Rekan Mangi, tadi kan sempat berbicara mengenai cuan begitu ya. Kalau kita tahu return saham adalah yang terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Singkat saja Mangi, kira-kira berapa returnnya? Kemudian kalau berinvestasi kan juga tentu erat kaitannya dengan kontribusi terhadap negara. Nah itu bisa seperti apa sih? Ya, jadi untuk return dari saham ini memang bisa dikatakan yang paling besar dibandingkan instrumen investasi lainnya ya. Karena dalam kurun waktu 10 tahun, ini estimasi return yang didapatkan itu sekitar 343% untuk saham. Sedangkan untuk instrumen investasi yang lainnya, besaran presentasenya ini masih di bawah 343%. Dan kenapa jika kita membeli saham ya atau berinvestasi saham ini bisa dikatakan secara tidak langsung berkontribusi untuk negara. Karena contohnya ada satu perusahaan yang memang bergerak di bidang infrastruktur ataupun konstruksi, di mana perusahaan tersebut contohnya ingin membangun jalan atau ingin membangun jembatan. Namun dananya minim yang dimiliki, akhirnya perusahaan tersebut melakukan penjualan saham yang kemudian dibeli oleh publik ya, dan kemudian perusahaan tersebut mendapatkan dana dari penjualan saham, dan dana tersebut akhirnya bisa digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain, yang mana secara tidak langsung artinya uang yang dibeli yang didapatkan ya, maksud saya dari masyarakat, ini digunakan untuk pembangunan juga yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga nantinya. Ya, ternyata memang banyak sekali sisi positif dari berinvestasi saham ini, pemirsa dan juga Prisa. Jadi Mangi, tunggu apa lagi? Mulailah dari sekarang untuk berinvestasi saham, tetapi tentunya harus dengan literasi dan juga kompetensi yang terus diasah begitu ya Mangi ya?
Iya betul sekali Brisa. Baik Mangi, terima kasih untuk sharing informasinya. Selamat bertugas kembali dan sampai berjumpa di topik-topik selanjutnya. Iya terima kasih Brisa. Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami mengenai bagaimana cara dan manfaat dari berinvestasi saham. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Session Closing.